Kau bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat kemandirian energi nasional. Agak keluar dari teks teman-teman untuk diketahui bahwa kebutuhan gas kita untuk memasak itu 1 tahun 5 juta metrik ton, tetapi produksi dalam negeri adalah 1,4 juta ton. Ya, kalau ini kita bicara LPG, artinya yang bisa dipenuhi hanya sekitar 30% kurang, dan karena itu sisanya diimpor. Nah, LPG itu materinya berbeda dengan Jargas, karena Jargas ini adalah gas bumi. Gas bumi ini adalah metana dan etana, sementara LPG adalah propana dan butana. Saya sudah cek juga Pak Tito, memang ketersediaan dalam negeri kita, potensi alam kita itu untuk gas alam, ya, metana dan etana ini jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan LPG. Mungkin sekitar 3/4 dari ketersediaan gas di Indonesia adalah kategori gas bumi atau metana dan etana. Sehingga sebetulnya memang yang potensial itu adalah metana dan etana. Walaupun memang ada tantangan dalam distribusi. Nah, ini yang coba diatasi dengan antara lain jaringan gas. Kami lanjutkan. Program ini juga menjadi salah satu wujud nyata hadirnya negara dalam meringankan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan tabung gas. Dalam kesempatan ini kami juga menghadirkan Bapak Tito Karnavian, selaku Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang akan memaparkan berbagai upaya pemerintah dalam pemulihan permanen pasca bencana Sumatera. Sebelum kita lanjutkan, mari hadirin kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Bangsa dijamin oleh kemampuan bangsa itu untuk memenuhi pangan untuk bangsanya sendiri. Dan kedua, kemampuan bangsa itu untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Kelangsungan hidup suatu bangsa, survival bangsa kita, survival bangsa-bangsa tergantung pada hal dua tersebut. Terima kasih. Saya bacakan satu Romawi, program jaringan gas bumi rumah tangga. A. Tujuan dan landasan program. Rekan-rekan media, jaringan gas untuk rumah tangga atau Jargas adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan energi rumah tangga yang lebih bersih, murah, aman, praktis, dan efisien. Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, Jargas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil. Pembangunan Jargas berjalan di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kini terus berkembang di berbagai kabupaten dan kota se-Indonesia.
Sebagai salah satu proyek strategis nasional, pembangunan Jargas telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029. B. Mengenal Jargas secara teknis. Rekan-rekan media, sebelum membahas lebih lanjut perlu dipahami bahwa jaringan gas atau Jargas merupakan sistem penyaluran gas bumi langsung ke rumah tangga melalui pipa. Gas yang digunakan telah melalui proses pemurnian dan komponen utamanya adalah metana atau CH4. Berbeda dengan bahan bakar yang harus dicairkan atau dimampatkan untuk disimpan dan diangkut, gas pada Jargas dialirkan secara terus-menerus melalui jaringan pipa hingga ke rumah pelanggan. Jadi mirip seperti air pump, ya. Cuman ini gas. Karakteristik tersebut membedakan Jargas dari liquefied petroleum gas atau LPG atau gas minyak bumi cair. LPG umumnya terdiri dari propana dan butana yang diperoleh dari proses pengolahan minyak bumi maupun gas bumi. Agar tetap berbentuk cair pada suhu ruang, LPG harus disimpan dalam tabung atau tangki bertekanan. Karena itu penggunaannya memerlukan proses pengisian, pengangkutan, penyimpanan, dan pergantian tabung secara berkala. Atas dasar itu, pemerintah mendorong pengembangan Jargas untuk memperluas pemanfaatan gas bumi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor, menekan beban subsidi, serta menyediakan sumber energi rumah tangga yang lebih praktis dan berkelanjutan. Bagi masyarakat, Jargas juga berpotensi menghemat pengeluaran karena pasokan gas yang tersedia langsung melalui pipa tanpa perlu membeli, mengangkut, dan mengganti tabung. C. Target, realisasi, dan sebaran wilayah. Rekan-rekan media, berdasarkan data Kementerian ESDM per 3 Agustus 2026 yang lalu, pembangunan Jargas periode 2025-2026 menargetkan 119.379 sambungan rumah atau SR di 15 kabupaten kota. Jumlah ini meningkat dari target sebelumnya yang hanya 115.264 SR, seiring penambahan 1.765 SR di kota Jambi, 2.000 SR di kota Bontang, dan 350 SR di Kabupaten Gresik. Saat ini pembangunan 119.379 SR tersebut sudah masuk tahap penyelesaian konstruksi. Terkini, pemerintah juga tengah membangun Jargas Kabupaten Cirebon tahap 1 dengan target 41.043 SR di 4 kecamatan, yakni Gempol, Palimanan, Duku Puntang, dan Depok. Kontrak proyek berlangsung mulai dari 20 Mei sampai 31 Desember 2026 dan saat ini masih pada tahap awal berupa survei jalur, lokasi stasiun pengatur, stasiun pengukur tekanan gas, serta pendataan calon pelanggan. Secara kumulatif hingga 2025 telah dibangun 949.008 SR dengan rincian 703.308 SR melalui pendanaan APBN dan 245.700 SR melalui pendanaan non-APBN. D. Peta pembangunan ke depan dan strategi percepatan. Rekan-rekan media, bersamaan dengan realisasi saat ini, pemerintah melakukan langkah percepatan dengan rencana pembangunan Jargas periode berikutnya, yaitu 2026-2028 sebanyak 959.232 SR di 8 kabupaten kota, yakni Kabupaten Bogor 182.665 SR, Kota Depok 156.134 SR, Kabupaten Bekasi 120.691 SR, Kabupaten Cirebon 117.142 SR, Kabupaten Tangerang 100.247 SR, Kabupaten Lamongan 101.295 SR, Kabupaten Pasuruan 93.772 SR, dan
Kabupaten Jombang 87.286 SR. Saat ini Front-End Engineering Design atau FEED dan Detail Engineering Design Construction atau DEDC telah disusun dan dalam persiapan pelaksanaan. Dengan demikian, terhitung 2025 hingga 2028 nanti, Jargas ditargetkan tersedia sebanyak 1.119.654 SR. Untuk proyek jangka panjang, pemerintah menyiapkan 3 skema pendanaan, 1 APBN, 2 kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, dan 3 investasi BUMN. Pada tahun 2025, pembangunan 100.000 SR menggunakan pendanaan BUMN. Pada 2026 ini diproyeksikan 150.000 SR melalui APBN, 50.000 SR melalui KPBU, dan 100.000 SR melalui investasi BUMN. Selanjutnya pada tahun 2027 atau tahun depan 2028 dan 2029 masing-masing diproyeksikan 150.000 SR dari APBN, 100.000 SR dari KPBU, dan 100.000 SR dari investasi BUMN per tiap tahunnya. Secara total pembangunan Jargas tahun 2025 hingga 2029 diproyeksikan mencapai 1.450.000 SR dengan rincian 600.000 SR melalui APBN, 350.000 SR melalui KPBU, dan 500.000 SR dari investasi BUMN. Kebutuhan anggaran pembangunan dihitung berdasarkan pendekatan rule of thumb sebesar 10 juta rupiah per sambungan rumah atau SR yang akan menyesuaikan hasil perencanaan teknis, kondisi lapangan, lokasi pembangunan, serta hasil pengadaan. Bapak Ibu sekalian, secara nasional gas domestik tersedia untuk mendukung pengembangan Jargas yang seperti tadi saya sampaikan, ketersediaan Indonesia sekitar 70%, 75% dari gas yang ada di bumi. Pemerintah terus memastikan kesiapan pasokan secara spesifik pada tiap wilayah berdasarkan 4 hal. Pertama, ketersediaan sumber atau alokasi gas. 2, volume dan profil kebutuhan pelanggan. Ketiga, kesinambungan pasokan selama umur operasi. Dan keempat, kesiapan jaringan transmisi dan distribusi. Bagian E, dampak ekonomi, energi, dan lingkungan. Rekan-rekan media, pembangunan Jargas berdampak positif terhadap lingkungan. Salah satunya karena gas bumi menghasilkan pembakaran yang relatif bersih dan efisien. Beberapa dampak positif Jargas terhadap lingkungan, yakni mengurangi kegiatan transportasi dan distribusi tabung LPG, menurunkan konsumsi bahan bakar kendaraan pengangkut, serta mengurangi emisi dan kemacetan dari rantai logistik LPG. Selain itu, Jargas meningkatkan efisiensi penggunaan energi di tingkat rumah tangga dan mendukung peralihan menuju bauran energi yang lebih bersih. Dari sisi ekonomi, pembangunan Jargas memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional. Proyek pembangunan di berbagai wilayah tanah air mendorong kebutuhan tenaga kerja, material, jasa konstruksi, manufaktur, pengawasan, dan pengoperasian. Program ini juga membuka pasar bagi produsen dalam negeri, khususnya bagi pipa polietilen, pipa baja, meter gas, regulator, valve, fitting, kompor gas, enclosure, serta jasa konstruksi dan engineering yang sekaligus menjadi nilai tambah bagi penguatan industri gas nasional dari hulu hingga ke hilir. F. Manfaat bagi rumah tangga. Rekan-rekan media, program Jargas memberikan sejumlah manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung. Gas tersedia melalui pipa sehingga pelanggan tidak perlu lagi membeli, mengangkat, atau mengganti tabung. Pelanggan juga bisa mendapatkan pasokan gas lebih praktis dan menggunakan sesuai kebutuhan dengan pembayaran sesuai pemakaian yang tercatat pada meter. Harga pun lebih stabil karena tidak terlalu dipengaruhi oleh distribusi tabung.
Sementara risiko kelangkaan LPG di tingkat pengecer juga akan berkurang. Dari sisi keamanan, pemerintah menjamin keamanan jar gas dengan penggunaan peralatan berstandar, pengujian kebocoran, pemeriksaan teknis, dan pemeliharaan berkala. Secara ekonomi, penggunaan jar gas dapat menghemat pengeluaran rumah tangga dengan asumsi konsumsi 3 tabung LPG 3 kg per bulan serta harga jar gas sekitar 4.000 per meter kubik. Rumah tangga diperkirakan dapat berhemat antara 50.000 sampai dengan 80.000 rupiah per bulan atau 600.000 hingga 900.000 rupiah per tahun sesuai tarif jar gas dan harga LPG di masing-masing daerah. G. Testimoni dari masyarakat. Rekan-rekan media, kehadiran jar gas rumah tangga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari kemudahan di rumah tinggal hingga dukungan bagi kelancaran usaha kecil. Contohnya Ibu Nesti, warga rumah susun Manis Jaya, Jati Uwung, Tangerang, Banten, yang telah menggunakan jar gas dan PGN selama sekitar 3 tahun. Tinggal di lantai 3 rumah susun, ia merasa sangat terbantu karena tidak perlu lagi mencari dan mengangkut tabung gas. Nah, ini mak-mak seneng ini. Jar gas juga memberi rasa aman karena sebelumnya ia takut memasang tabung gas sendiri, termasuk saat memasak sahur di bulan puasa, tidak lagi khawatir gas tiba-tiba habis. Sistem pasca bayar PGN dengan harga yang relatif stabil juga membuatnya lebih tenang mengelola keuangan rumah tangga, ditambah kemudahan pembayaran melalui e-commerce dan mobile banking. Bambang Prakosa, warga Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, juga menyampaikan hal senada. Ia merasakan kemudahan dalam menjalankan usahanya setelah menggunakan jar gas. Sebagai pemilik warung makan, ia juga merasa jar gas sangat menunjang aktivitas usahanya yang dimulai sebelum subuh. Bambang mengaku tidak lagi mengalami gas tiba-tiba habis seperti saat masih memakai tabung. Ia juga menegaskan belum pernah terjadi insiden apapun di wilayahnya, sehingga ia bersama warga merasa benar-benar aman dengan jaringan gas di wilayahnya tersebut. Tak hanya di Yogyakarta, Jayanti Indah, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur, juga merasakan kepraktisan setelah 5 tahun berpindah dari tabung LPG 3 kg ke jar gas. Ia tak perlu repot lagi membawa-bawa dan mengganti tabung gas, serta tak khawatir gas habis saat memasak di malam atau dini hari termasuk bulan Ramadan. Ia juga menilai jar gas jauh lebih hemat dengan pelayanan yang aman dan lancar selama 5 tahun terakhir, ditunjang petugas PGN yang rutin mengecek dan mendeteksi potensi kebocoran. 3 Romawi penutup, rekan-rekan media, pemerintah terus memperluas program jaringan gas bumi rumah tangga sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap LPG impor dengan target ratusan ribu sambungan rumah hingga 2029. Program ini telah memberi kemudahan, keamanan, serta penghematan pengeluaran bagi rumah tangga di berbagai daerah sebagaimana disampaikan para pelanggan tadi. Atas perhatian rekan-rekan media kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Safe, Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas paparan yang luar biasa Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bapak Muhammad Qaudari.